Hai guys, jadi di sini aku bakalan jelasin teori Anxiety and Uncertainty Management Theory atau teori Aum di tahun 1985 oleh William Garicons. Jadi, teori ini memiliki pengertian dan penggunaan. Nah, pengertiannya ini adalah teori Aum adalah teori yang membahas tentang pertemuan dua orang baru dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dan penggunaannya adalah, William sendiri tuh bilang kalau teori ini dapat diaplikasikan di berbagai situasi di mana perbedaan antar manusia menimbulkan keraguan dan ketakutan, atau biasa disebut, atau di teori ini disebut anxiety and uncertainty. Jadi gini contohnya, misalnya kalian punya kolega orang Jepang. Nah, orang Jepang itu kan terkenal banget kalau memberi salam itu kan membungkuk kan. Jadi kalian udah punya planning nih di rumah. Oh ya, besok aku kalau ketemu kolega aku ini, aku bakalan ngasih salam dengan membungkuk. Tapi ternyata besoknya setelah kalian bertemu dengan orang Jepang itu, kolega kalian itu malah menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Karena menurut dia, bila orang-orang internasional ya di luar Jepang, itu kalau ngasih salam itu pakai tangan, bukan membungkuk, ya kan? Jadi di situ terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Nah, sebelum aku membahas lebih lanjut tentang miskomunikasi, aku bakalan bahas tentang sejarah terbentuknya teori Aum oleh William Garicons. Jadi, teori ini atau teori yang berfokus pada pertemuan antar kultur atau antar budaya di suatu kelompok dengan orang asing yang memiliki kebudayaan tertentu ini mulai dipelajari oleh William sejak ia membantu Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, di sini tuh William dulu membantu Angkatan Laut Amerika Serikat beserta keluarganya yang ditugaskan di Jepang untuk beradaptasi gitu loh, teman-teman. Jadi kan kebudayaan Jepang dan kebudayaan Amerika itu kan jauh sangat berbeda kan. Jadi William di sini ditugaskan untuk membantu mereka dalam memahami kebudayaan di negara tersebut. Nah, di sini nih titik dimana William mulai tertarik tentang komunikasi lintas budaya kayak gitu. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang asumsi. Nah, asumsi tentang teori ini sendiri dikemukakan oleh William Garicons sendiri. Jadi William ini berasumsi kalau teori ini selalu melibatkan dua orang asing dengan latar budaya yang berbeda juga. Sama kayak yang aku jelasin tadi, contohnya orang Jepang dan orang Indonesia ya kan. Mereka sama-sama saling ingin menghormati dengan cara menyesuaikan salam itu tadi kayak gitu. Terus menurut William sendiri, dalam tahap awal orang dengan kebudayaan asing merasakan kecemasan dan ketidakpastian mereka, atau mereka tidak merasa aman dan mereka tidak yakin bagaimana harus bersikap. Jadi aku bakalan kasih contoh baru di sini. Jadi misalnya kalian itu adalah pegawai baru di kantin gitu ya. Nah, ibu-ibu kantin kan tuh kan rumpi gitu ya, sering rumpi gitu loh. Jadi kalian sebagai pegawai baru tuh ingin menyesuaikan untuk rumpi juga. Tapi kalian tuh berpikir, ntar kalau aku kasih topik ini ke pelanggan kantin aku, dia bakalan tersinggung gak ya? Atau mungkin topik aku bakalan nyinggung apa di masa lalunya gitu. Jadi kalian tuh bakalan kayak ngerasa, aduh gimana ya, kayak gitu-gitu loh. Kayak ngerasa nggak nyaman, pokoknya takut banget kalau orang yang kalian ngajak bicara itu tersinggung, kayak gitu. Nah, kita sampai di sesuatu yang aku janjikan di depan tadi, membahas tentang komunikasi efektif atau effective communication. Jadi, effective communication atau komunikasi efektif ini sendiri adalah istilah yang digunakan oleh William yang mengacu pada proses meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya di suatu kelompok dengan orang yang berlatar budaya berbeda. Nah, di sini aku kasih kalian bagan gitu. Jadi bagan ini tuh merupakan bagan dari teori yang dibuat oleh William. Jadi teori ini dirancang untuk menjelaskan seberapa efektif komunikasi bertatap muka atau secara langsung. Dan di sini aku bakalan jelasin satu-satu tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang ada dalam bagan tersebut. Jadi yang pertama ini adalah tentang self and self concept. Di sini adalah menawarkan self image. Jadi kita tuh buat self image dengan memperhatikan bagaimana orang lain melihat kita, the looking glass self. Jadi dasar itulah yang terlihat dalam aksioma di atas. Jadi kita mau kasih
istilahnya tuh branding apa ke diri kita tuh, image apa yang mau kita tampilkan buat diri kita sendiri. Oh, aku mau kasih image anak punk gitu ya misalnya, ya udah rambutnya dimohak, dikasih piercing kayak gitu-gitu. Terus yang kedua adalah motivasi untuk berinteraksi dengan orang asing. Nah, di sini itu adalah kalau kita mau memasuki suatu kelompok atau berinteraksi dengan orang asing, itu bakalan naikin anxiety kita. Nah, ketika kita begitu ingin banget, pengen banget masuk suatu kelompok, kita bakalan makin gelisah dan mikirin gimana kita bisa masuk ke kelompok itu, gimana sikap kita seharusnya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa diterima gitu loh di kelompok itu. Nah, itu bakalan ningkatin anxiety kita. Jadi kayak misalnya aku pengen masuk big dance crew, ya kan? Nah, itu gimana caranya bisa diterima sebagai anggota baru ya, dan berinteraksi dengan orang asing yang belum kita ketahui, gimana caranya biar aku tuh diterima. Itu bakalan ningkatin anxiety kita kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah reaksi terhadap orang asing. Nah, yang selanjutnya adalah reaksi terhadap orang asing. Nah, jadi teman-teman, reaksi terhadap orang asing tuh sebenarnya kayak ya udah, kita mereaksi apa yang mereka lakukan, tapi di sini biasanya beda kelurahan aja beda gitu loh. Kebudayaan itu kadang-kadang beda, kebiasaannya tuh beda. Apalagi ini dari orang yang kebudayaan, latar belakang budayanya benar-benar bertolak belakang ya kan. Jadi di sini misalnya kalau kita nggak kenal sama suatu kebudayaan, itu kan bisa kayak orang yang ngomong apa, kita nanggapnya apa kayak gitu kan. Jadi tingkat ambiguitasnya tuh tinggi kayak gitu loh. Nah, di sini itu di poin ini kita tuh diukur gimana sih cara kita untuk menoleransi atau mengerti orang ini tuh sebenarnya mau ngomong apa sih? Orang ini tuh sebenarnya makna aslinya yang mau dia omongin ke kita tuh apa sih kayak gitu loh. Jadi nggak semata-mata ih, orang ini kok ngomongnya kayak gini ya, enggak gitu loh. Jadi di poin ini benar-benar toleransi itu adalah hal yang paling utama gitu loh, yang menentukan kita bisa secara akurat memprediksi perilaku orang asing. Jadi kayak misalnya orang asing lihat kita makan pakai tangan gitu kan, mereka kadang-kadang kayak, hah, makan pakai tangan? Ya makan pakai sendok lah. Tapi di poin ini yang diutamakan adalah oh iya, mungkin kebudayaan mereka seperti itu kayak gitu loh. Jadi kayak toleransinya tuh harus tinggi kayak gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah perkategorian sosial orang-orang asing. Jadi kan ada yang tadi latar budayanya beda banget sama kita, ada juga yang hampir sama, ada juga yang hampir sama. Jadi misalnya Indonesia sama Malaysia. Jadi guys, secara teorinya itu semakin tinggi perbedaan personal yang kita rasakan antara kita dengan orang asing, semakin tinggi pula kemampuan kita untuk mengontrol anxiety dan berkemampuan kita dalam memprediksi perilakunya. Jadi kayak contohnya mengerti perbedaan kelompok secara keseluruhan. Hanya jika kita melihat orang asing itu benar-benar punya kesamaan sama kelompok kita gitu loh. Aduh, gimana sih? Pokoknya gini, gampangnya nih ya. Misalnya kita lihat orang Malaysia gitu, kebudayaannya tuh kan hampir sama-sama kita gitu kan. Jadi kita tuh lebih gampang kayak apa ya? Ngontrol perasaan kita sendiri gitu loh, nggak terlalu gugup kayak kita. Misalnya kamu ketemu sama orang Perancis, terus kamu ditanyain pakai bahasa Perancis. Nah lo, gimana jawabnya? Bingung kan? Berarti anxiety-nya bakalan tinggi dan tidak terkontrol. Nah, tapi kalau kita ketemu orang Malaysia, secara bahasa Melayu itu adalah bahasa yang hampir sama dengan bahasa Indonesia, kita tingkat kecemasannya kita tuh bakalan lebih minim daripada saat kita bertemu orang Perancis kayak gitu loh, gampangannya tuh kayak gitu. Dan selanjutnya adalah situational process. Jadi di dalam tahap ini, peningkatan situasi informal ketika kita berkomunikasi dengan orang asing akan menghasilkan penurunan anxiety kita dan meningkatkan kepercayaan diri kita dalam memprediksi perilaku orang asing kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah connection with strangers. Jadi di sini tuh gimana ya contohnya? Pokoknya di sini tuh meningkatkan ketertarikan kita pada orang asing akan menghasilkan penurunan anxiety kita
dan meningkatkan kepercayaan diri kita dalam memprediksi perilakunya. Jadi nih. Contohnya misalnya kita suka banget sama drama Korea ya kan. Suka banget sama orang-orang Korea. Kita nontonin variety show-nya, kita nontonin drakornya, kita nontonin MV-nya. Berarti kan kita udah terbiasa sama apa aja sih yang dilakukan sama orang Korea itu. Jadi kalau kita ketemu sama orang Korea, pasti kita udah bisa memprediksi, wah ini pasti setelah ini dia bakalan kayak gini nih sama aku. Pasti saat kenalan pertama sama aku, dia bakalan kayak gini nih, salamnya bakalan kayak gini, makanan yang dicari bakalan kayak gini. Jadi kalian tuh udah kayak bikin list di otak kalian sendiri, pasti kayak gini. Jadi anxiety kalian otomatis bakalan turun, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalian bakalan pede banget komunikasi sama orang asing ini, kayak gitu teman-teman. Oke, balik lagi sama kesalahpahaman. Jadi dalam teori ini, menyelesaikan kesalahpahaman itu merupakan suatu yang sangat sulit. Ditambah lagi dengan orang asing yang budayanya berbeda dengan kita. Maka satu-satunya cara adalah menyelesaikan kesalahpahaman dengan mengelola kegelisahan dan ketidakpastian. Nah, dari tadi tuh aku bahasnya ya, ngomongnya tentang anxiety, uncertainty. Sebenarnya apa sih dua hal itu? Jadi, anxiety atau kegelisahan, bisa diartikan bahasa Indonesia adalah kegelisahan adalah definisi dari perasaan gelisah. Ya emang, tekanan, khawatir, atau takut akan hal yang akan terjadi, kayak gitu. Jadi kayak tadi, misalnya aku udah bahas tentang 7 poin tadi ya. Jadi kayak misalnya kalian ketemu sama orang Perancis, belum pernah interaksi sama orang Perancis, nggak bisa bahasa Perancis, jadi anxiety-nya tuh bakalan meningkat, gugup, takut gitu, takut salah. Ntar aku kalau ngomong kayak gini salah, ntar aku kalau ngomong kayak gini menyinggung perasaannya, kayak gitu. Dan uncertainty sendiri atau ketidakpastian merupakan sebuah pikiran. Kalau anxiety tadi adalah perasaan, kalau uncertainty ini adalah pikiran, suatu yang dapat berubah tindakannya merupakan suatu yang dapat berubah tindakannya yang kita pikirkan sebelum mengambil sebuah langkah dalam komunikasi lintas budaya, kayak gitu. Jadi perbedaannya udah jelas ya teman-teman. Di situ juga udah aku cantumin di PPT-nya. Nah, jadi selanjutnya kita bakalan bahas tentang ambang bawah dan ambang atas ketakutan dan kecemasan. Nah, sebenarnya anxiety and uncertainty ini gak selalu bermakna negatif kok teman-teman. Jadi William itu berkata untuk meminimalisir apa yang mereka buat, kita harus berkomunikasi secara lebih baik lagi. Dan di sini William juga mengatakan bahwa ambang kecemasan minimum adalah jumlah paling sedikit yang dapat kita rasakan saat masih memiliki adrenalin yang mendorong kita berkomunikasi secara efektif. Begitu juga saat kita mencapai ambang kecemasan atas kita yang lebih mengutamakan sumber daripada komunikasi yang efektif. Jadi gini maksudnya. Kalau misalnya nih, contoh ya, kita ketemu sama orang Korea lagi contohnya. Jadi misalnya kita ketemu sama orang Korea, habis itu kita udah sering nih lihat-lihat film Korea, lihat-lihat drama Korea, lihat MV Korea, lihat variety show-nya. Otomatis kan kita sedikit banyak tahu gimana sih kebiasaannya orang Korea ini. Tapi setelah kita berhadapan langsung sama orangnya, kita kan juga harus lihat lagi nih. Kita kan harus lihat lagi orangnya ini. Oh, kalau orang Korea ini lebih tua, kita harus bersikap seperti ini. Oh, kalau lebih muda harus bersikap kayak gini. Kan gak mungkin kan kalau orang Korea tuh umurnya sebaya, tapi kalian ngasih hormatnya membungkuk 90 derajat. Nah, itu sesuatu yang gak umum dan gak lumrah gitu loh di Korea. Jadi kalian cuman membungkuk kayak sekitar 30 derajat, atau kalian cuman kayak nundukin kepala kalian dikit aja, gitu aja udah termasuk hormat. Kalau sesama jenis dong, maaf kalau umurnya sama kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu orang Korea itu seperti apa, kalian nggak pernah tahu, pasti kalian cuma mengandalkan apa sebelum ketemu orang itu, kalian pasti kan kayak baca gitu ya, baca buku, ya udah kalian cuma mengandalkan itu aja, dan kalian baca di situ kalau orang Korea itu memberi salam itu membungkuk 90 derajat. Dan di sini kondisinya kalian ketemu sama orang-orangnya itu yang seumuran sama kalian, terus kalian membungkuk 90 derajat. Di sini akan terjadi kayak orang Korea itu kayak batin, kayak apa ya, ngomong di dalam hati gitu loh. Waduh, kok orang ini kayak gini gitu ya, padahal kan umur kita sama gitu. Jadi kayak awkward gitu loh komunikasinya ntar, kayak gitu teman-teman contohnya. Teman-teman, selanjutnya aku bakalan bahas tentang komunikasi yang mindfulness. Jadi sebenarnya komunikasi yang mindfulness itu komunikasi yang seperti apa sih? Jadi komunikasi yang mindfulness itu adalah komunikasi yang
mengurangi anxiety dan uncertainty, bukan malah menambahnya. Dan di sini bisa dilakukan dengan memperhatikan ketika orang lain berbicara dan mencari tahu bagaimana menanggapinya dengan cepat. Dan di sini Howell menawarkan 4 level kompetensi komunikasi. Yang pertama, ketidakmampuan bawah sadar. Yang kedua, ketidakmampuan sadar. Yang ketiga, kompetensi sadar. Dan yang keempat adalah kompetensi tidak sadar. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari aku dan materi selanjutnya akan disampaikan teman aku, Emira. Makasih, teman-teman.